Indonesia kaya akan berbagai macam jenis panganan tradisional, mulai dari ragam berbagai makanan. Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau yang sangat kaya akan keragaman budaya dan kuliner. Wilayah yang membentuk dari Sabang sampai Merauke ini memiliki kekayaan kuliner di Indonesia dari dulu hingga sekarang seolah tidak ada habisnya. Salah satu daerah yang memiliki kuliner lokal legendaris merupakan Cianjur, yang terkenal dengan beragam kulinernya, berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani, Cianjur merupakan daerah yang kaya akan hasil pertanian seperti padi, sayuran, dan buah-buah. Salah satu daya tarik Cianjur yaitu citra rasa khas kulinernya yang sampai saat ini masih dilestarikan adalah bubur ayam Sampurna di Cianjur yang memiliki ciri khas tersendiri. Kuliner bubur ayam ini memiliki sejarahnya yang dikenal sebagai kuliner legendaris ciri khas Cianjur yang menjadi warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda yaitu suatu kultur atau budaya yang mahir dan kompeten. Warisan budaya tak benda ini selalu ada maestronya dan ada syaratnya. Itu telah berkiprah lebih dari 50 tahun atau dapat dikatakan lebih dari 70-80 tahun. Jika meninggal, dapat diwariskan. Awal muasalnya bubur ayam masuk ke daerah Kabupaten Cianjur itu di antara tahun 1707 sampai 1727 di era zaman kerajaan Raden Arya Wiratanu ketiga. Sebenarnya bubur ayam itu bukan makanan khas tradisi atau kulinernya orang Cianjur asli. Sebenarnya itu bubur ayam itu awal muasalnya di era tahun 1707-1727 itu dibawa dari Tionghoa sama salah satu orang Tionghoa lah. Ya mungkin dari cerita sejarah bangsa kita dulu pernah dijajah. Itu pun berangkatnya mulai bubur itu di perkebunan kontrak zaman Belanda. Nah itu di era 1950. Itu mulai ada pribumi kerja di perkebunan, terus kerja itu dia dikasih bubur kadang makan. Pokoknya di era-era itu tuh bubur udah paling mewah. Karena mereka biasanya makan bekatul, terus talas direbus, singkong. Sejarah bubur itu kan dari cerita kelamnya bangsa kita dulu lah, dimana saat itu makan bubur aja kategorinya sudah mewah di saat itu, yang akhirnya sudah kayak jadi tradisi makanan sehari-hari orang Cianjur. Seiring zaman mulailah keragamannya jadi berubah. Jadi tadinya bubur putih biasa, cuman cukup ditaburin garam, bumbu penyedap rasa sama bawang goreng. Sekarang variannya sudah banyak. Sudah ada bubur cakwe, pakai kuah kari, ada bubur ayam ceker, ada bubur ayam ati ampela. Saya sendiri salah satu penggemar bubur ayam ya. Hampir tiap pagi saya sebelum anak sekolah kita keluarga makan bubur ayam. Tapi bubur ayam yang sudah umum, cukup topping kerupuk sama ayam goreng aja, ayam suwir. Bubur sendiri sih sudah jadi kayak makanan sehari-hari bagi rakyat atau masyarakat Cianjur. Karena umumnya orang Cianjur itu mau di
pedesaan di pertengahan desa kota atau di kota pun pagi-pagi kalau istrinya atau ibunya tidak sedang memasak tuh mereka biasanya sarapan yang paling simpel dia beli bubur. Sebelum anaknya sekolah, ayah-ayah atau bapaknya pulang berangkat kantor tuh pasti makanan sementara menunggu makan itu bubur ayam, dan bubur ayam itu udah jadi pilihan hampir rata-rata ya, udah jadi keutamaan. Karena mungkin karena bahan dasarnya beras, kedua juga di pencernaan bagus mungkin ya. Perlu diketahui, ternyata bubur ayam itu selain baik karena teksturnya lembut, itu bagus untuk pencernaan. Sudah kayak makanannya sendiri gitu loh. Sudah tidak merasa lagi bahwa bubur itu dibawa dari Tionghoa, udah nggak merasa. Karena perkembangan dari varian topping-toppingnya aja, dari mulai garam terus sampai akhirnya ati ampela. Kalau Cianjur ciri khasnya mungkin bubur ayamnya lebih ke ada pepes jeroannya, usus. Ciri khas Cianjur, pepes jeroan ayam, usus ayam. Itu khas Cianjur itu. Yang kedua, minumannya air teh panas. Tehnya, karena di Cianjur kan perkebunan banyak ya, tehnya itu asli, bukan teh dari toko. Jadi dari petani yang metik, terus disangrai. Dulu begitu ya, sekarang mungkin enggak. Jadi mengalami peradaban, perubahan, terus minat orang juga sekarang, malah sekarang bubur puluhan ratusan macam. Gitu. Untuk Tugu Bubur Ayam ini tentunya sengaja berinisiasi dari pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur sebagai monumen atau prasasti mengenang bahwa bubur ayam Cianjur ini menjadikan salah satu ikon kuliner yang ada di Kabupaten Cianjur. Tentunya Tugu ini menjadikan satu monumen yang dikenang oleh masyarakat luas, baik itu di lokal Kabupaten Cianjur sendiri maupun pengunjung-pengunjung wisata dari luar Kabupaten Cianjur. Pedagang bubur ayam Kabupaten Cianjur ini memang sangat banyak berusaha di sektor bubur ayam. Mungkin salah satu daya dukungnya adalah lingkungan Cianjur atau iklim Cianjur yang sangat familiar dengan makanan khas atau kuliner khas berupa untuk sarapan maupun makan malam, dan juga bubur ayam ini menjadikan satu selera dan hobinya masyarakat Cianjur memakan bubur ayam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, di sana ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, bubur ayam menjadi salah satu kuliner warisan budaya tak benda Kabupaten Cianjur. Maka ditopang dengan banyaknya pengusaha atau pedagang-pedagang yang menyebar di seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Cianjur, berusaha atau berkegiatan berdagang di bubur ayam, sehingga banyak sekali pedagang bubur ayam ini di Kabupaten Cianjur. Bubur ayam Cianjur diklaim oleh Kabupaten Cianjur menjadi satu warisan kuliner masyarakat Cianjur, yang mana kompetensi dan skillnya berbeda ya. Racikan chef bubur ayam Cianjur dengan bubur ayam yang ada di kabupaten kota lainnya. Perbedaan antara komposisi bubur ayam Cianjur dengan
bubur ayam yang lainnya, ciri khas dari bubur ayam Cianjur ini adanya paisan atau pepes yang berupa jenis sayur-sayuran ya, yang ditumis sehingga menambah kenikmatan, menambah kegurihan dari bubur ayam itu sendiri, di samping penambahan daging ayam dan juga emping sebagai penambah seleranya, atau kerupuk ya untuk kreksnya, untuk supaya renyahnya. Siapakah maestro yang terkenal? Memang berangkatnya dari warisan budaya tak benda ini, kita harus membuat satu deskripsi dan narasi tentang bubur ayam Cianjur itu sendiri. Penentuan maestro ini itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, usianya itu harus di atas 50 tahun ya. Itu persyaratan sebagai maestro. Yang kedua, bahwa dia sudah berusaha di perdagangan bubur ayam Cianjur ini ya, maksimal itu 50 tahun berjalan usaha di bubur ayam Cianjur. Maka calon maestro yang kita akan usulkan itu salah satunya ini bubur ayam yang sangat melegendaris, yaitu bubur ayam Sampurna. Walaupun mungkin generasi kesatunya sudah almarhum, tapi bisa diturunkan kepada pewarisnya. Karena memang persyaratan maestro seperti itu harus usianya lebih dari 50 tahun. Dengan maraknya pedagang bubur ayam di Kabupaten Cianjur ya, salah satunya bubur Sampurna, Maharasa, dan banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung omset atau penghasilan secara sektor perekonomian ini tentunya akan sangat menggiurkan sekali. Tentunya bubur ayam ini menjadikan salah satu sektor perekonomian yang cukup bisa diandalkan di Kabupaten Cianjur sebagai mata pencaharian para pedagang bubur ayam. ...2017, 2016, 2017 itu booming di seluruh wilayah di Cianjur. Antar kecamatan itu dibikinkan ikon-ikon tertentu. Salah satunya pembikinan tugu-tugu. Kebetulan di wilayah kami Desa Cipendawa dan secara umum di Kecamatan Pacet berdirilah tugu bubur yang ada di wilayah kami. Posisi pembangunan tugu bubur itu berada di jalur utama antara jalur Bandung dan Jakarta. Ini merupakan akses jalan yang memang kelihatan setiap saat. Setiap orang lewat melihat ada tugu bubur di sana, dan kebetulan di pertigaan itu. Untuk ikon ataupun tugu bubur yang ada di Kecamatan Pacet, khusus di Cipendawa ini karena wilayah Desa Cipendawa, itu perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya bahwa Cianjur merupakan potretnya penghasil beras. Dari dulu memang terkenal dengan bubur Cianjurnya, dan alhamdulillah perlu dipahami oleh rekan-rekan bahwa pembangunan di sini merupakan ikon kabupaten akhirnya, bukan lagi ikon kecamatan ya, ikon Cianjur, yaitu tugu bubur yang menghasilkan, kita tahu bahwa Cianjur penghasil beras terbaik saat ini. Perkenalkan, nama saya Abe Abdul Rahman. Saya owner atau pemilik bubur ayam Sampurna Cianjur. Saya adalah generasi kedua dari pemilik bubur ayam Sampurna Cianjur. Bubur ayam Sampurna Cianjur berdiri tahun 1975. Itu didirikan oleh bapak saya. Beliau mulai awal merintis bubur ayam Sampurna, pertama tanggung ya, pakai roda. Awal mula ya
pinggir toko, namanya Toko Sempurna ya. Bubur mana? Bubur Sampurna, padahal deket Toko Sampurna. Makanya kami memberi label nama Bubur Sampurna supaya mudah diingat gitu. Orang-orang banyak yang ngomong bubur ayam Sampurna itu udah legenda gitu ya, udah melegenda. Kenapa? Itu bukan jawaban saya, tapi jawaban masyarakat atau pelanggan. Gini, pelanggan kan udah dulu dari tahun 75 udah ada ya, mungkin dia dulu masih kecil gitu ya, tapi sampai sekarang pun dia masih langganan, dan sekarang bawa anak-anak. Kami tidak merubah rasanya, tetap terus-menerus meningkatkan, malah ditingkat lagi cita rasa bubur ayam tersebut. Bedanya bubur ayam Cianjur sama bubur ayam lain, terutama khususnya bubur ayam Sampurna, mungkin dari berasnya. Beras kan kalau bubur Cianjur harusnya itu bubur Pandan Wangi. Pandan Wangi kan itu khasnya nggak ada di tempat lain, itu harus Cianjur. Kedua mungkin ada dari pepes atau pais gitu ya. Bubur ayam Sampurna memiliki perbedaan dengan bubur ayam lainnya, yaitu terdapat bumbu pais yang berwarna kuning. Bumbu pais terdiri dari daun bawang, ayam, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan garam yang ditumis dengan menggunakan minyak. Bubur ayam Sampurna terdiri dari ampela, ayam, kecap asin, bumbu penyedap, merica, kerupuk, pais, bawang goreng, seledri, kacang kedelai, dan tidak memiliki kuah seperti bubur ayam yang lain. Bubur ayam yang dibuat oleh Pak Abe ini merupakan warisan budaya tak benda turun-temurun yang telah diwariskan oleh sang ayah kepada anaknya. Mengapa memilih usaha bubur ayam? Karena masyarakat Cianjur kebanyakan itu banyak peminatnya yang makan bubur gitu ya. Makanya itu potensi bagi kami untuk mengembangkan usaha bubur ayam. Kami memilih untuk meneruskan bubur ayam Sampurna karena ya masyarakat udah kebiasaan makan bubur, terus udah berkembang, udah banyak pelanggan. Sayang gitu kalau misalkan tidak dikembangkan, maka kami lanjutkan dengan bubur ayam bubur ini gitu. Filosofi kenapa atau istilah sempurna, kami membuat bubur itu sesempurna mungkin. Dari segi toppingnya, dengan tempat lain tuh toppingnya paling banyak saya lihat. Sempurna kalau misalkan topping-topping disatuin gitu. Makanya filosofinya kami sesempurna mungkin buat rasanya khas, cita rasa tinggi, dan toppingnya banyak gitu. Saya mengetahui bubur ini dari dulu, udah langganan, udah biasa, rasanya enak, tempatnya nyaman, pengelolanya bagus lah gitu, ramah tamah yang itunya, karyawannya. Bubur Sampurna ini gurih, enak, beda sama yang lain. Udah terasa dari dulu saya di sini kan, kalau mau makan bubur di sini nggak di mana-mana. Saya sering datang ke bubur Sampurna ini tiap hari karena buburnya enak sekali, karyawannya ramah sekali, dan bos-bosnya juga sama. Awal saya mengenal bubur Sampurna ini, saya jualan di sini, jadi pengen merasain bubur Sampurna. Ternyata itu enak sekali, jadi aku tiap hari makan bubur di sini. Jadi ketagihan tiap hari. Cianjur sangatlah kaya akan budaya dan kulinernya. Bubur ayam telah menjadi salah satu kuliner yang ikonik, sehingga banyak pedagang bubur ayam di kota penghasil beras Pandan Wangi. Melalui perjalanan ini, kita mengetahui alasannya terdapat tugu bubur ayam dan mengapa bubur ayam menjadi ikonik di kota Cianjur. Beberapa olahan makanan Indonesia mempunyai cita rasa yang berbeda-beda dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Salah satunya ialah bubur ayam Cianjur. Sebagai penerus bangsa, harus melestarikan keragaman budaya benda berupa kulinernya
tersebut agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Bubur ayam Sampurna di Cianjur memiliki keunikan sendiri. Salah satunya pada jenis beras yang digunakan dalam proses membuat bubur adalah beras pulen. Harapan kami, terutama saya di sektor bidang kebudayaan Cianjur ini, adalah upaya dalam konteks perlindungan, pelestarian, dan pengembangan pembinaan pedagang bubur ayam itu sendiri. Sehingga dari tahapan generasi ke generasi ada proses catatan sejarah bahwa bubur ayam Cianjur ini menjadikan satu ikon dan lahirnya maestro bubur ayam dan menjadikannya satu warisan budaya tak benda di Kabupaten Cianjur ini. Mudah-mudahan generasi selanjutnya ini bisa mengenang dan ada catatan sejarah mengenai tugu bubur ayam Cianjur ini menjadikan satu monumen dan prasasti. Indonesia ini kaya melimpah dengan ragam tradisi dan budaya dan bahasa. Kalau kita sebagai generasi bangsa yang tidak berbuat untuk melestarikan hikayat atau sumber daya alam Indonesia, siapa lagi? Mungkin hanya sebatas kesan dan pesan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan seluruh pengunjung ke Cianjur, baik itu wisatawan domestik maupun yang lainnya, bisa ada sedikit kesannya, pengen merasakan gimana rasanya bubur Cianjur, kira-kira seperti itu. Pada para berkecimpung di dunia kuliner, terutama bubur, yang mungkin pesannya harus tetap berusaha dan tetap menjaga kualitas, dan tetap kita harus menjaga silaturahmi antara pelanggan gitu, biar terus menerus usahanya sampai nggak berhenti gitu. Pada akhirnya, saat kita menikmati sebuah bubur ayam Cianjur, kita tidak hanya menikmati rasa, tetapi juga cerita dan budaya. Jangan lewatkan kesempatan, jangan ragu dalam mencicipi hidangannya. Semoga film dokumenter ini memberikan wawasan, serta mengapresiasikan lebih dalam tentang kuliner khas Indonesia. Inilah Sampurna Cianjur, legendanya bubur.